Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nurubaidillah dengan NIM 18215207 akan melakukan telaah jurnal internasional untuk memenuhi tugas individu dengan mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Nofri Zayani MSI. Lalu di sini ada judul jurnalnya, yaitu The Effects of Sex Education in Promoting Sexual and Reproductive Health in Portuguese University Student, atau efek pendidikan seks dalam mempromosikan seksual dan kesehatan reproduksi pada mahasiswa Universitas Portugis. Lalu di sini ada penulis jurnalnya. Yang pertama itu ada Martha Reis, yang kedua ada Luciara Miro, yang ketiga ada Margarida Gaspar de Matosa, yang keempat ada Jos Alves Diniz. Lalu di sini ada publikasinya, ada link jurnalnya, ada untuk bulan penulis tidak mencantumkan. Untuk tahun 2011 untuk volume penulis tidak mencantumkan. Untuk nomor dan halaman, untuk nomor 29 untuk halaman 477 sampai 485. Di sini ada penelaah dan tanggal telaah. Untuk penelaah saya Siti Nurubaidillah dan tanggal telaah 18 Agustus 2021. Lalu di sini ada deskripsi jurnal. Ada tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya pendidikan seks di sekolah dan apa pengaruhnya dalam mempromosikan perilaku seksual yang sehat di kalangan mahasiswa. Lalu di sini ada hasil penelitian. Hasil menunjukkan siswa yang memiliki pendidikan seks di sekolah disebutkan lebih sering memiliki perilaku seksual beresiko lebih sedikit, berpasangan lebih jarang, lebih sedikit seks terkait dengan alkohol dan obat-obatan, lebih sedikit IMS, lebih sedikit kehamilan dan aborsi yang tidak diinginkan. Kebanyakan anak muda memiliki akal pengetahuan, sikap positif tentang kontrasepsi atau IMS, dan keterampilan penggunaan kondom. Studi kami menunjukkan positif hubungan antara penerima pendidikan seks dan perilaku seksual protektif, pengetahuan, motivasi, dan keterampilan. Lalu di sini ada kesimpulan penelitiannya. Beberapa tahun terakhir berhubungan seks pendidikan di sekolah dan menyebutkan bahwa mereka merasa sangat terinformasi dengan isu-isu yang dibahas dalam pendidikan seks kelas. Wanita universitas dan orang muda dari kelompok usia yang lebih muda dilaporkan lebih sering memiliki pendidikan seks di sekolah daripada orang tua. Lalu di sini ada telaah jurnalnya. Untuk yang A itu fokus utama penelitian. Nah, fokus dari penelitian ini adalah tentang efek pendidikan seks dalam mempromosikan seksual dan kesehatan reproduksi pada mahasiswa di Universitas Portugis. Lalu yang B itu ada elemen yang mempengaruhi tingkat kepercayaan suatu penelitian. Yang pertama ada gaya penulisan seperti sistematika penulisan dan tata bahasa. Untuk sistematika penulisannya sudah jelas, ada nama jurnalnya,
judul penelitian, ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode, hasil diskusi atau pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Tata bahasa yang digunakan penulis sudah cukup baik. Pembaca mampu menangkap isi dengan baik dan mudah. Lalu di sini ada yang kedua, ada penulis, yaitu kualifikasinya. Nah, kualifikasi penulis sudah sesuai dengan kompetensinya yang dibuktikan dengan alamat masing-masing penulis, yaitu Faculty of Human Kinetics, Technical University of Lisbon, Portugal, CMDT-LA, Institute of Hygiene and Tropical Medicine, Portugal. Untuk yang ketiga, ada jurnal berupa kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, menggambarkan isi penelitian secara umum. Untuk kekurangannya, judul tidak ada variabelnya. Ya, lanjut. Di sini yang keempat, ada abstrak berupa kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, poin yang ada pada abstrak hanya terdapat tujuan penelitian, hasil, dan kesimpulan. Untuk kekurangannya, poin pada abstrak tidak tercantum. Nah, di sini yang C adalah elemen yang mempengaruhi kekuatan suatu penelitian. Lalu yang pertama ada tujuan dan masalah penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara remaja yang pernah atau tidak pernah berhubungan seks, pendidikan di sekolah dengan perilaku seksual beresiko, termasuk menggunakan kondom secara konsisten, sesekali berganti pasangan, dan seks. Nah, terkait dengan alkohol dan obat-obatan, IMS, kehamilan yang tidak diinginkan, dan aborsi, serta pengetahuan dan sikap terhadap metode kontrasepsi dan STIs, dan keterampilan perilaku. Lalu yang kedua ada sistematika penulisan atau konsistensi logis. Nah, penulisan jurnal ini telah memenuhi kriteria logis dan konsisten. Sistematika penulisan runtun dan padu. Lalu yang ketiga ada pertanyaan, penelitian, dan hipotesis. Untuk pertanyaannya, penelitian tidak dituliskan dalam jurnal penelitian ini. Untuk hipotesisnya tersirat, apakah ada pengaruh pendidikan seksual terhadap promosi kesehatan, promosi seksual terhadap promosi kesehatan reproduksi pada mahasiswa Universitas Portugis. Lalu ada yang keempat, ada sasarannya. Untuk sasarannya itu mahasiswa di Universitas Portugis. Lalu yang kelima ada pertimbangan etikal. Penelitian ini mendapat persetujuan dari Komite Ilmiah, Komite Etik Nasional, dan Nasional Komisi Perlindungan Data, dan mengikuti secara ketat semua pedoman untuk perlindungan hak asasi manusia. Nah, yang keenam ada definisi operasional. Itu seks pendidikan adalah meningkatkan perilaku seksual yang aman dari individu. Tujuan pertama harus meningkatkan pengetahuan dan kemudian menumbuhkan motivasi yang mencakup sikap, niat, perilaku, dan norma subjektif. Nah, dukungan sosial yang dirasakan untuk melakukan tindakan ini dan keterampilan perilaku. Lalu di sini ada metode. Untuk metode itu yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian ini adalah kesehatan seksual dan reproduksi pada manusia, Universitas HBSC atau SRHCS. Matos, Rais Ramiro, dan Social Adventure Team pada tahun 2011. Nah, yang mencakup beberapa pertanyaan dari berbagai instrumen. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dikelola sendiri. Yang kedua itu ada populasi dan sampel. Jumlah populasi dan sampelnya sudah jelas. Teknik pengambilan sampel dengan dipilih secara acak. Yang ketiga ada cara pemilihan, teknik pengambilan, dan penentuan besar sampel. Untuk cara pemilihannya secara acak melalui kuesioner. Cara mencari besaran sampel sudah dituliskan. Lalu di sini ada data analisisnya. Untuk analisis statistik yang digunakan
yaitu uji normalitas dengan Kolmogorov, Smirnov. Untuk analisis statistiknya ada chi-square dan uji T. Untuk yang B itu hasil penelitian itu telah dilampirkan di hasilnya telah dilampirkan di tabel. Lalu ini ada tabel ke-1, ini beserta hasilnya. Lalu ini ada tabel kedua. Lalu di sini ada tabel ketiga. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.